Oke, jadi desainnya seperti ini. Dia masukin di website ya, jadi dia ordernya di web seperti ini. Tapi formatnya JPEG dan masih kotak gini. Cuma dengan kayak gini gue ngerti lah maksudnya kayak gimana ya. Meskipun dia bikin mockupnya kayak gini, gue ngerti maksudnya ini pasti itemnya minta dihilangin lah, pasti seperti itu. Dan ini kebetulan gambarnya lagi-lagi pixelate ya, jadi kurang bagus resolusinya. Jadi gue akan mengulang lagi tutorial seperti kemarin untuk membuat gambar HD. Jadi kita akan praktekkan aja seperti apa caranya. Oke, jadi desainnya seperti ini. Kita akan lihat. Nah, cuma ini kan masih kurang HD ya gambarnya ya. Kalau kalian perhatikan di sini agak pecah-pecah. Jadi kita akan bikin gambarnya jadi lebih bagus lah gampangnya gitu. Caranya adalah menggunakan upscale. Seperti yang video sebelumnya pernah gue jelaskan juga. Jadi software upscale ini adalah prosesnya untuk membuat si gambar jadi lebih HD dengan satu kali klik lah. Oke, ini software upscale-nya. Sekarang kita akan tarik gambarnya ke dalam seperti ini. Kita drag. Kemudian ini settingannya nggak ada yang gua rubah ya. Tinggal langsung klik aja gambar upscale yang ada icon roketnya. Kita klik, hold on, doing the upscale magic. Jadi kita tinggal tunggu aja prosesnya seperti apa ya. Nah, nanti kita akan bandingkan. Nah, ini kalian bisa lihat hasil akhirnya. Yang kiri yang belum di upscale, sedangkan yang kanan yang setelah di upscale. Jadi memang lebih HD gambarnya, jadi lebih jelas, lebih bagus lah. Sekarang kita akan bandingkan seperti ini aja, biar lebih kelihatan lagi. Sebentar. Ini yang belum di upscale, dan ini yang setelah di upscale. Bentar. Kita zoom dulu, ini yang belum di upscale di mana ya? Di gambar bunga ini deh. Nah, seperti itu ya. Agak masih ngeblur, sedangkan yang ini kita zoom. Nah, lebih tajam ya. Yang bagian kanan ini yang setelah di upscale, yang kiri yang sebelum di upscale. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, proses berikutnya adalah kita akan meraster. Jadi setelah di upscale kita akan meraster menggunakan Photoshop CS6 ya. Jadi teman-teman yang udah membeli plugin Photoshopnya yang kreasi, yang raster, kalian wajib menggunakan Photoshopnya yang CS6 atau 2024. Tapi lebih smooth sih di CS6 sih kalau untuk di komputer gue ini ya. Bahkan gue kan ada komputer satu lagi di lantai 2, itu juga enak sih pakai CS6. Nah, ini hasilnya. Oke, ini kita udah masukin. Sekarang kita raster aja seperti biasa. Kita pakai 35 LPI aja. Oke, kemudian kita atur ini jarum inputnya, kita sesuaikan maunya segimana. Sekali lagi teman-teman, untuk raster ini ilmu atau formula dasarnya itu sangat sederhana. Kalian hanya tinggal melihat warna yang ada di dalam desain pada saat melakukan adjustment level seperti ini. Ada 3 warna di sini, ada warna hitam, ada warna abu-abu, sama ada warna putih. Ketiga warna ini mewakili intensitas tinta atau intensitas warna. Semakin hitam, dia semakin banyak tintanya, semakin padat lah gitu. Jadi nggak ada titik-titik atau dot-dot rasternya. Jadi hitam itu mewakili banyak tinta lah, banyak warna. Warnanya tidak teraster lah ibaratnya gitu kalau warna hitam. Pekat lah gitu ya. Kemudian berikutnya kalau kalian perhatikan di sini ada warna abu-abu nih. Nah, kalau warna abu-abu ini adalah warna yang teraster. Jadi nanti bakal muncul dot-dot lobang-lobang raster di situ di warna abu-abu ini. Kemudian yang ketiga adalah warna putih. Kalau warna putih ini tidak ada tinta sama sekali. Jadi formulanya hanya 3 itu aja. Hitam tintanya ngeblok, abu-abu tintanya teraster, warna putih tidak ada tinta. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja di jarum-jarum ini mau seperti apa, tintanya mau ngebloknya di bagian yang mana gitu ya. Makanya ini tidak dibikin otomatis sama gua, untuk yang input level ini dibikin manual biar kalian bisa menyesuaikan sendiri. Seperti itu. Nah, misalkan kita akan buat seperti ini ya. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dot-dot rasternya seperti itu. Oh ya, sebelum diekspor kita crop dulu bagian kanan, kiri, atas, dan bawahnya biar dia rapat seperti ini ya. Jadi jangan sampai ada jarak atau jangan sampai ada ruang kosong di kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Jadi kita harus crop seperti ini. Kemudian di save as ke formatnya PNG aja. Kita rename
cetak 39 Sakao sesuai dengan nama tulisan yang ada di sini. Kemudian ini kompresinya gue pilih non, interlace-nya gue pilih non, kemudian oke. Dan jadi hasilnya seperti ini untuk file rasternya. Nah, lebih rapih ya, lebih tajam daripada yang sebelumnya. Oke, sekarang kita buka software DTG RIP. Kita masukkan aja si file cetaknya ke sini. Set, kemudian kita setting untuk layout. Jangan lupa kita mirror, terus white-nya kita kasih 31 cm, height-nya menyesuaikan. Kemudian printernya ya USB 1. Oke. Color. Nah, untuk color ini settingannya bisa bermacam-macam ya. Untuk ink limitnya terutama, cuma gue ini lagi enak pakai cyan 15, yellow 15, magenta 20, blacknya 20, dan white-nya bisa 25 atau 30. Mungkin sekarang kita akan pakai yang 30 kali ya. Kemudian untuk raster yang gak kalah pentingnya itu adalah decrease-nya. Decrease-nya kalau misalkan printer kalian kalibrasinya masih bagus, bisa isi 1 semuanya. Cuma kalau gue ini bagian depan sama kanan harus dikasih 2 gitu ya. Jadi sesuaikan aja. Udah, setelah ini kita siapkan printernya. Kita lihat nanti hasil nozzle check-nya seperti apa setelah printernya didiamkan selama 1 minggu. Dan kita lihat hasil cetaknya juga ini seperti apa ya. Oke, teman-teman, proses printnya udah selesai. Proses berikutnya kita akan gunting. Gunting mana ya? Ini guntingnya kita gunting sesuai dengan desainnya. Kemudian nanti kita akan kasih powder. Sebelumnya gue akan ngasih lihat dulu hasil cetaknya seperti ini. Nah, ini adalah semi raster ya, yang tadi udah kita edit-edit menggunakan action Photoshop-nya Kreasi di Photoshop CS6. Dan alhamdulillah juga ini si pad film Kreasinya nggak lembab, meskipun kita udah tinggalin 1 minggu. Kalau lembab dia di pinggirannya itu nanti keluar kayak cairan-cairan gitu ya, keluar lembab. Karena ini di dalam box pad filmnya juga kita kasih silika gel elektrik. Jadi kita punya kotak penyimpanan seperti ini. Ini kalian bisa dapetin aja, beli di tempat-tempat peralatan gitulah ya, rumah tangga. Ini tuh panjangnya yang 45, lebar 30, tinggi 20. Kalau lebih agak dapat yang lebih besar lebih bagus sih. Kemudian kita ada ini juga, ada silika gel elektrik. Ini di Tokopedia, di Shopee 90 sampai 100 ribuan. Ini bisa dicas. Kalau misalkan ini udah berubah jadi merah, kita cas. Ini ada colokannya seperti ini. Nanti dia berubah biru lagi dan bisa digunakan lagi. Kemudian kita powder aja langsung deh sekarang. Nah, ini powdernya gue taruh di tempat kayak gini ya. Jadi ada wadahnya. Box juga ini. Cuma ini boxnya lebih besar. Tulisannya sih 52. Entah itu mewakili 52 liter mungkin. Seperti ini. Kemudian kita angkat dan diayun. Diayunnya beberapa kali aja cukup. Kalau gue biasanya 3 kali ayun ya. 3 kali ayun. Nah, seperti ini. Kalau udah tinggal disentil-sentil. Biar powder yang ada di luar desain dia turun atau enggak kecetak. Dah, setelah ini kita akan panasin ovennya. Karena setelah di powder gini kita akan oven ya. Sementara sambil nunggu ovennya nyala, ini akan kita gantung. Jadi digantungnya seperti ini. Karena kalau ditaruh di bawah takutnya ada serangga, ada semut, ada apa nempel ya. Karena ini bagian belakangnya masih basah. Dan ini proses rasternya 35 LPI. Jadi buat teman-teman yang butuh plugin Photoshopnya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi atau komentar. Nanti gua kasih linknya di situ. Dan ini ovennya kita akan nyalain dulu. Nah, ini kita taruh di sini kalau lama nggak dipakai karena lumayan dia cairannya jadi turun tuh, minyak-minyak bekas pembakarannya.
Karena kalau didiamkan seperti ini, takutnya nanti minyak hasil pembakaran malah ngebalik ke dalam si mesin ini dan bisa menyebabkan karat dan segala macem lah. Oke, kita udah nyalain, kita tunggu. Nanti untuk proses oven sama ngepresnya mungkin akan dikerjakan sama si Om Raffi sambil nunggu ini panas dulu ya. Oke teman-teman, kaosnya udah selesai. Tadi udah di-press sama si Om Raffi. Dan ini hasilnya. Ini adalah kaos katun Combat 30S. Dan ini hasil desain yang di rasternya ya. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Ini hasil order via website kreasi.id. Jadi kalau teman-teman mau bikin kaos seperti ini, mau bikin mock-up-nya dan langsung didesain di websitenya juga bisa. Seperti ini hasilnya, dan dengan berakhirnya proses produksi ini, memang hari ini produksinya cuma satu itu aja ya. Paling ini si Om Raffi mau nge-QC printer, karena sebagai informasi sedikit, kita ada 5 printer dan 3 udah di booking. Jadi sisa 2 lagi. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung chatting aja ke WhatsApp gua ya, ada di web kreasi.id. Jadi ya udah, kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk support YouTube channel ini dengan cara mengunjungi link-link yang ada di atas ini nih. Ada website, ada Shopee dan segala macamnya. Jadi ya udah, nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.